itu tidak bisa diambil oleh kota lain, kan kira-kira begitu. Makam Jeng Sunan Kalijogo di Demak itu adalah potensi absolut dari Demak, tidak bisa diambil oleh orang lain. Rembang dengan Museum Kartininya, yang meskipun beliau lahir dari Jeporo pindah ke Rembang dan kemudian mendirikan museum, itu adalah potensi absolut Rembang ketika mengatakan kami punya Museum Kartini. Itu potensi absolut. Nah, potensi absolut dari Mindahan Kidul yang berbeda dengan desa lain itu harus kita temukan. Kita rinci, ada 7 tadi itu ada 7 makam, 7 dukuh, 7 sumur dan lain-lain. Itu adalah potensi absolut Mindahan Kidul yang tidak bisa diambil oleh desa lain. Kita list, kan kira-kira gitu Mas. Itu potensi absolut. Sumber mata air 7 itu tidak bisa diambil oleh orang lain, karena itu kekayaan alam yang memang kita miliki. Yang kedua, kemudian disampaikan oleh Mas Bayu, dalam menyusun konsep tujuan wisata ini memang kemudian kita harus mengukur nanti dari sisi geowisata, jarak dari wisata yang paling dekat dengan desa Mindahan Kidul itu mana, atau bukan dalam konteks saingan, tapi mana yang terdekat dari sini yang kemudian harus kita ukur. Jalannya itu adalah jalan perlintasan, segala macam kita ukur. Kalau di desa Bulungan itu dibentuk sebuah lembaga, meskipun masih belum jalan, kekayaan sejarah Mindahan Kidul harus kita ungkap, seperti kata Mas Bayu. Nah, saya pernah bersama dengan Pak Hadi Prianto menulis toponimi. Toponimi itu sejarah nama-nama desa. Dari 196 desa di Jeporo itu baru sekitar 43 sampai 46. Nah, toponimi itu penting. Sejarah desa ditulis itu penting. Siapa yang menulis? Nanti pamannya melalui peraturan desa, pamannya Pak Igi mendirikan semacam lembaga adat yang itu tugasnya untuk menelusuri jejak sejarah Mindahan Kidul. Umpamanya begitu, bisa melalui lembaga adat yang itu adalah gabungan dari para sepuh, juru kunci dan yang ulama dan yang lain-lain, dibentuklah lembaga adat misalnya untuk menulis sejarah desa atau toponimi ini. Apa yang ditulis di situ tentang sejarah bagaimana Mindahan Kidul itu? Lah, datanya dari mana, Mas? Jadi dalam sejarah itu yang penting itu sah secara metodologi yang disebut dengan oral history atau sejarah lisan. Sejarah lisan memang baru, pendekatan itu memang baru, tetapi itu diakui secara metodologi. Nanti ada ahli sejarah kita datangkan, apakah sah kalau saya menulis tentang 7 makam umpamanya, atau tokoh-tokoh desa atau sejarah desa itu menggunakan tradisi lisan, karena kita tidak punya tradisi tertulis bahwa Mindahan Kidul pernah didatangi siapa saja atau cikal bakal siapa saja. Nah, itu sah secara metodologi kalau kita menulis sejarah itu berdasarkan dari mitos dan legenda, disusun sedemikian rupa berdasarkan kesepakatan kita bersama, tidak ada masalah, dan itu sah secara metodologis. Nanti ada aturan-aturannya, kita tulis sejarah itu. Dan sejarah Mindahan Kidul itu harus menjadi mulok atau muatan lokal, bukan hanya tentang kisah legenda zaman dahulu, tapi sejarah Mindahan Kidul itu nanti menjelaskan tentang siapa cikal bakal, siapa petinggi yang pertama, kapan mulai Mindahan Kidul itu secara birokratif dan administratif berdiri, kapan itu pasar itu ada, kapan madrasah ada, kapan musola ada, segala macam, sehingga masyarakat Mindahan Kidul harus tahu dan paham betul Mindahan Kidulnya yang mereka miliki. Sejak dari anak SD sampai seluruh penduduk harus tahu. Kalau perlu disampaikan dalam muatan lokal di desa atau di madrasah dan sekolah. Kapan kalau misalnya ada pos ojek, ada kapan itu pedagang pertama, itu ditulis setiap tahun bisa direvisi. Jadi masyarakat Mindahan Kidul paham betul tentang sejarahnya. Ini salah satu kekuatan. Ketika kemudian kita sudah menemukan kekuatan absolut itu, nah konsepnya nanti bergerak, kemudian bagaimana menjadi tujuan wisata banyak sekali. Contoh, kalau tadi itu kita memiliki 7 mata air. Kenapa kita tidak bikin aqua sendiri ya, umpamanya? Kenapa Mindahan? Apalagi ada visi dan misi bahwa Mindahan Kidul ada menjadi kota mandiri dari sisi PDAM umpamanya. Dari 7 mata air yang kemudian mengairi seluruh Mindahan Kidul dan yang lain-lain, itu kita manfaatkan. Apa? Dengan BUMDes dan yang lain-lain kita membuat minuman, umpamanya gitu.
apa mereknya? Tadi 7 mata air namanya begitu, atau video atau segala macam. Yang itu khas dari, dan kita harus memiliki yang disebut oleh Mas Anam sebagai Handar Beni, visinya Pak Petinggi. Handar Beni itu memiliki tanggung jawab bahwa ini tuh milik saya. Dari 7 mata air kenapa kemudian disia-siakan? Umpamanya itu kalau selama ini hanya mengalir, nah buat minuman. Yang itu harus dibeli oleh masyarakat sendiri. Keuntungan dibagi untuk masyarakat sendiri. CSR-nya untuk masyarakat sendiri dan lain-lain. Contoh umpamanya begitu. Dari sisi kemandirian ekonomi. Saya menikmati pisang apa ya ini? Pisang apa ya? Pisang Rojo Nongko. Pisang godok Rojo Nongko, karena ada pisang godok yang bukan Rojo Nongko ini ya. Ini pisang godok Rojo Nongko. Umpamanya dari sisi kuliner, Mindan Kidul melakukan, misalnya seandainya banyak pisang, kita bikin getuk pisang yang itu khas dari Mindan Kidul. Iya, getuk pisang itu kalau di Kartosuro itu mahal. Atau kalau kita di Kediri itu, yang Nur Sewu sering dihapusi itu, godong geduang itu buahnya buah tebal seperti lontong, isinya cuma sak jempol itu. Pisangnya itu kalau jenengan ke Jawa Timur sampai di Kediri nanti ada getuk pisang itu, isinya besar kayak lontong itu, kuap itu kumpulan dari daun pisang yang berserikat dan bersatu. Isinya dia seperti wiko Pak. Nah isinya gedangnya cuma sak jempol gini lagi. Nah kita bikin setiap kuliner itu bisa dikembangkan dengan cara masing-masing. Ketika orang datang titipkan ke semua pasar bahwa itu adalah produk Mindan Kidul, dan yang lain-lain, kacang bisa, segala macam bisa. Tentang destinasi wisata kita kembali, 7 mata air, 7 dukuh, 7 itu kalau jenengan lihat di website itu di Bali ada namanya, saya pernah ke sana, itu Desa Penglipuran, salah satu desa pariwisata terbaik di dunia, bukan di Indonesia. Jadi kalau kita masuk ke Desa Penglipuran tuh rasanya itu sudah tidak ada yang tidak indah. Dari jalannya, dari pagarnya, dari rumahnya. Oh rumah yang di sini untuk menjual kaos, yang di sini untuk menjual pisang, yang di sini untuk menjual pai. Pai itu bukan asli dari Bali. Pai itu makanan Eropa. Tapi sekarang kalau kita ke Bali oleh-olehnya pai. Nah, Mindan Kidul menciptakan beberapa jenis kuliner yang khas, meskipun sudah ada di tempat yang lain, kita tinggal bikin yang olahan yang khas. Yang namanya bakpia patok itu ya seperti itu rasanya. Tapi kalau kita bisa bikin bakpia patok yang dari tepung singkong, ini bukan promosi karena saya nanam singkong banyak lagi. Ya di Bulungan sama beberapa petani membangun untuk membuat singkong tepung moka. Kita buat di Mindan Kidul makanan-makanan kuliner. Bagaimana cara Handar Beni dalam konsep pariwisata berbasis yang disebut dengan budaya lokal tadi atau kearifan lokal. Apa sebenarnya kearifan lokal itu? Orang ngomong tentang kearifan lokal. Inti dari kebudayaan kearifan lokal itu yang penting 3. Pertama itu karakter masyarakat. Mindan Kidul beda-bedanya yang kita temukan bedanya. Bedanya nanti, wah aku nggak ikat mas, ikat Mindan Kidul. Jadi kalau pas sedekah bumi pakai ikat Mindan Kidul, ciptakan aja sendiri tidak apa-apa. Kita klaim bahwa itu adalah ciptaan kita. Kalau perlu batiknya dibuat dengan sedemikian rupa sehingga batik itu adalah khas Mindan Kidul, umpamanya begitu menjadi ikat. Kita harus punya karakter. Yang kedua dalam konteks kearifan lokal, karena itu menjadi identitas. Oh kayak Mindan Kidul kayak gini. Yang sedekah bumi, ikete wong kae Mindan Kidul, upamanya begitu. Yang kedua dari sisi identitas, kita berbicara tentang pengembangan kehidupan. Kehidupan yang berkembang dengan globalisasi dan yang lain-lain itu kita keder. Jadi disampaikan oleh Mas Tigor, tingkat perceraian di Jepara itu paling besar, 1.000 orang, banyak sekali. Jadi kalau dengan yang ya tinggal nanti di pengadilan agama itu saya sudah bawa ijazah itu, kenalan aja. Tingkat perceraian dan kemudian HIV ya, kita paling tinggi di Jawa Tengah.
tahun 2018 itu 500 sekian itu data yang terdaftar, yang tidak terdaftar itu lebih banyak. Perkembangan ini kemudian membuat kita kaget, medsos, Instagram dan lain-lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa bersembunyi. Kalau saya menggunakan filsafat Cina itu, Sun Tzu itu pertahanan paling baik itu adalah menyerang. Jadi kalau kita semua dilarang, kita menggunakan benteng tertutup itu berhadapan dengan kemajuan zaman, itu tidak mungkin. Itu pasti jebol apapun. Sekuat-kuatnya batu itu, kalau istilah Ibnu Hajar al-Asqalani, namanya Ibnu Hajar, anak batu. Batu sekuat apapun kalau ditetesi itu pasti boleh. Sekuat apapun, tidak boleh ini, haram itu, tidak boleh ini, haram itu, jebol. Dan tidak mungkin dalam konteks globalisasi itu kita bersembunyi, itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana kemudian kita itu mengungkapkan sesuatu bahwa Mindan Kidul berhadapan dengan teknologi itu tidak mudah. Yang saya heran, Pak Tiki tadi menceritakan kepada saya bahwa di Mindan Kidul tidak ada pabrik. Oh, itu luar biasa ya. Luar biasa itu. Desa yang tidak membuka untuk industri dan pabrikisasi, itu tantangannya banyak. Salah satunya tadi disampaikan Bang Tigor, ya Pak Tiki tidak bisa dapat Fortuner karena nggak ada pabrik. Tapi perjuangan ini, rekan-rekan berbahagia semua, ini akan menjadi sebuah ciri desa konservasi. Nomor 1 kata Mas Anang, hijau. Artinya ini adalah desa Mindahan, harus nilai-nilai yang Handar Beni tadi itu diturunkan di dalam proyek, di dalam rencana strategis, di dalam rencana aksi, tujuannya apa, ke arah mana selama 3 tahun ke depan, umpamanya di masa pemerintahan Pak Eki. Dan kalau itu berjalan, jangan berpikir, lu kok suwe Pak, enggak lama, setahun itu enggak lama, tiba-tiba COVID sudah pergi dan kita tidak melakukan apa-apa. Saya ngomong ke beberapa kawan di daerah Bekasi yang paling banyak COVID-nya itu justru di masa COVID, mari kita berjuang. Akhirnya itu ada pelatihan melalui streaming dan segala macam, dan makin kreatif karena kita tidak ada lagi batas-batas itu. Tidak ada lagi batas-batas. Orang Mindan Kidul malam-malam itu, Mas Anam itu curhat, waduh kau kutunggu sayangku malam ini tidak hadir di Facebook namanya. Setelah itu si siapa, Mark Zuckerberg itu tahu itu orang Mindan Kidul lagi curhat. Ini internasional misalnya. Jadi promosi kita diuntungkan oleh medsos. Hanya kemudian bagaimana yang menjadi persoalan, selalu yang menjadi persoalan di dalam medsos itu adalah 2, administrasi atau admin dari medsos yang kita buat, adminnya itu selalu kita tidak siap. Yang kedua, kontennya itu selalu tidak siap. Mindan Kidul, generasi muda harus membangun satu khusus tim IT. Itu wajib. Wajib. Hukumnya itu sudah fardu, wajib. Kenapa? Kalau tidak kita menguasai IT, itu nanti kita ketinggalan. Dan jangan takut dengan IT. Itu persoalan pilihan kita. Persoalan, oh itu nanti, mas, bahaya itu, nanti ada pengetahuan tentang seks. Tentang seks itu tidak persoalan tentang IT. Seks itu tentang nalar dan hasrat. Sampai nggak perlu IT kalau memang mentalnya seksnya liar, ya tetap liar. Nggak ada urusan dengan medsos. Oh itu nanti akan berbahaya, kita kemudian terpengaruh dengan budaya barat. Saudara-saudara,